Malam itu, hujan turun seperti ribuan jarum yang menusuk aspal terminal antar kota yang mulai sepi. Satrio, seorang pria yang dikejar tenggat pekerjaan di ibu kota, terpaksa menaiki bus ekonomi terakhir dengan cat mengelupas bertuliskan laju abadi. Saat melangkah masuk, bau apek yang bercampur dengan aroma melati samar langsung menyergap indranya. Ia tidak menaruh curiga, meski mesin bus menderu dengan suara yang tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di dalam pistonnya. Ia duduk di kursi nomor 12, tepat di tengah. Sementara cahaya lampu neon di dalam kabin berkedip memberikan rona pucat pada wajah para penumpang lainnya yang duduk mematung. Bus mulai merayap keluar dari terminal, meninggalkan kota menuju jalur pantura yang gelap. Satrio mencoba menyapa pria tua di sebelahnya yang mengenakan topi lusuh menutupi wajahnya. Namun tidak ada jawaban. Udara di dalam bus mendingin secara ekstrim, hingga uap napas Satrio terlihat jelas di udara. Keanehan mulai terasa ketika ia menyadari bahwa meski bus melompat melewati jalan berlubang, tidak ada satupun penumpang yang bergoyang atau bereaksi. Mereka duduk tegak, kaku, dengan pandangan lurus ke depan, seolah tulang belakang mereka telah diganti dengan tiang besi. 2 jam berlalu, dan Satrio menyadari bahwa bus tidak lagi berada di jalan raya. Pepohonan jati yang menjulang tinggi mulai menghimpit sisi kanan dan kiri bus. Ranting-rantingnya mencakar kaca jendela dengan suara yang memilukan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan lain. Hanya kegelapan pekat yang ditelan oleh lampu depan bus yang mulai meredup. Satrio bangkit untuk bertanya pada sopir. Namun ia mendapati sekat antara ruang kemudi dan penumpang tertutup rapat oleh tirai bludru. Hitam yang terasa sangat dingin saat disentuh. Bau melati yang tadinya samar kini berubah menjadi bau busuk yang menyengat bau. Daging yang membusuk di bawah terik matahari. Satrio menutup hidungnya dengan syal, matanya mulai berair. Ia melihat ke arah wanita di kursi depan. Kerudungnya sedikit tersingkap, memperlihatkan kulit leher yang berwarna abu kebiruan dengan lubang kecil tempat belatung menggeliat. Jantung Satrio berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tidak ada suara napas di dalam bus ini selain napasnya sendiri yang memburu. Tiba-tiba seorang kondektur muncul dari arah belakang. Langkah kakinya tidak terdengar, hanya suara gesekan kain celananya yang berat. Pria itu mengenakan seragam yang sudah hancur dimakan usia. Wajahnya tertutup bayangan topi pet yang dalam. Ia menyodorkan tangan yang hanya tinggal tulang berlapis kulit kering untuk meminta tiket. Satrio gemetar hebat saat merogoh sakunya. Ketika tangan mereka bersentuhan, rasa dingin yang melumpuhkan menjalar ke seluruh tubuh Satrio. Seolah seluruh kehangatan hidupnya sedang disedot keluar oleh makhluk tersebut. Kondektur itu berlalu tanpa kata, namun setiap kali ia melewati penumpang tersebut akan sedikit menoleh ke arah Satrio. Satrio melihat wajah mereka sekarang. Ada yang rahangnya hilang, ada yang matanya kosong hanya menyisakan rongga hitam, dan ada yang kepalanya miring dalam sudut yang mustahil. Mereka bukan sekadar orang mati. Mereka adalah representasi dari kecelakaan tragis. Satrio teringat berita 10 tahun lalu tentang bus. Laju abadi yang terjun ke jurang di hutan ini dan tidak pernah ditemukan bangkainya hingga hari ini. Bus berhenti secara mendadak di tengah jalan setapak yang sempit. Di luar, kabut putih tebal menyelimuti segalanya. Sopir bus akhirnya membuka pintu depan. Suara pintu yang berdecit seolah menjadi jeritan bagi jiwa yang terperangkap. Satrio melihat keluar dan menyadari bahwa mereka berada di tepi jurang yang sangat dalam. Di dasar jurang itu, ia melihat kerangka bus yang sama, berkarat dan ditumbuhi lumur, dengan tulang belulang manusia berserakan di sekitarnya. Ini bukan perjalanan pulang. Ini adalah pengulangan dari momen kematian mereka. Turunlah, sebuah suara parau terdengar dari kursi sopir. Satrio menoleh dan melihat kursi itu kosong, namun pedal gas bergerak sendiri. Penumpang di sebelahnya, pria bertopi lusuh, akhirnya berbicara. Kami sudah menunggu penumpang terakhir untuk menggenapkan jumlah kami. Satrio menyadari bahwa ia tidak pernah
menaiki bus itu di terminal. Ia teringat kilasan cahaya lampu mobil di depannya, suara dentuman logam, dan rasa sakit yang luar biasa sebelum semuanya menjadi gelap. Satrio melihat tangannya sendiri, yang mulai memucat dan transparan. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa penyesalan seringkali membawa jiwa tetap terikat pada dunia material. Para penumpang bus ini adalah mereka yang mati dengan dendam, janji yang belum terpenuhi, atau ketakutan yang belum tuntas. Satrio menyadari bahwa selama ini ia hidup hanya untuk bekerja, melupakan keluarga, dan mati dalam kesendirian di jalanan. Kehampaan hidupnya itulah yang menariknya ke dalam frekuensi bus terkutuk ini. Hutan ini bukanlah tempat fisik, melainkan ruang tunggu bagi mereka yang menolak untuk melepaskan. Satrio memejamkan mata. Ia mulai berdoa sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia lakukan. Ia melepaskan ambisinya, ketakutannya, dan dendamnya pada dunia. Saat ia membuka mata, bus itu lenyap. Ia berada di tengah hutan yang sunyi. Fajar mulai menyingsing. Di depannya bukan lagi jurang, melainkan nisan tua yang tertutup lumut. Ia ditemukan oleh tim SAR 2 hari kemudian dalam keadaan pingsan di lokasi kecelakaan lama. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang berjalan dalam kegelapan. Pastikan tujuanmu bukan hanya tempat berhenti, tapi tempat untuk pulang. Meskipun Fajar tampak menyingsing dalam kesadarannya, Satrio segera menyadari bahwa itu hanyalah tipu daya hutan. Langit yang memerah bukanlah matahari terbit, melainkan refleksi dari api abadi yang membakar sisa ingatan para penumpang. Bus laju abadi kembali muncul dari balik kabut. Namun kali ini bentuknya lebih menyerupai organisme hidup daripada mesin. Dinding bus berdenyut seperti jantung, dan kursinya terasa seperti kulit manusia. Satrio mencoba lari, namun kakinya seolah tertanam di tanah hutan yang gembur, yang terasa seperti kumpulan tangan kecil yang menahannya agar tetap di sana. Di tengah keputusasaan itu, muncul sosok tinggi kurus tanpa wajah yang berdiri di pintu bus. Ia dikenal sebagai penjaga manifestasi, entitas yang memastikan tidak ada satupun jiwa yang keluar dari rute bus ini sebelum mereka hancur. Penjaga itu membawa sebuah lentera yang apinya berwarna biru pucat tapi yang tidak memancarkan panas, melainkan rasa dingin yang mampu membekukan sumsum tulang. Satrio dipaksa untuk kembali masuk ke dalam bus, karena di hutan ini, hukum fisika tidak berlaku. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi setiap dosa yang pernah ia perbuat di masa lalu. Saat kembali duduk, interior bus berubah menjadi ruang memori. Penumpang di sebelahnya kini berubah wajah menjadi orang yang pernah disakiti oleh Satrio. Ayahnya yang ia telantarkan, sahabat yang ia hianati, dan kekasih yang ia tinggalkan demi ambisi. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menatap dengan mata yang terus mengalirkan cairan hitam pekat. Cairan itu mulai menggenangi lantai bus, merendam kaki Satrio. Setiap tetesnya membawa beban emosional yang luar biasa berat. Seolah seluruh rasa bersalah di dunia ini ditumpahkan ke atas pundaknya dalam satu waktu. Suara mesin bus kini berubah menjadi ribuan bisikan suara manusia yang merintih kesakitan. Satrio mendekatkan telinganya ke dinding bus dan mendengar jeritan minta tolong dari jiwa yang sudah terperangkap selama puluhan tahun. Ia menyadari bahwa bus ini bukanlah kendaraan, melainkan penjara bergerak yang mengumpulkan energi dari ketakutan penumpangnya. Semakin Satrio merasa takut, semakin kuat mesin bus itu menderu. Untuk berhenti, ia harus menemukan titik nol di mana ketakutan tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Sebuah tantangan yang hampir mustahil bagi manusia biasa. Tirai beludru di depan tersingkap sepenuhnya, memperlihatkan siapa yang mengendalikan kemudi. Di sana duduk sesosok tubuh tegap mengenakan seragam sopir lengkap, namun di atas lehernya tidak ada kepala. Sebagai gantinya, ada gumpalan asap hitam yang terus berputar membentuk pusaran kecil. Tangan sang sopir terlihat mencengkeram kemudi dengan kuku panjang yang menancap ke dalam material kemudi yang terbuat dari tulang manusia. Bus ini melaju bukan di atas jalan,
melainkan di atas hamparan tulang belulang yang membentang tanpa akhir di tengah hutan gelap tersebut. Kondektur kembali muncul, namun kali ini ia membawa nampan berisi tiket terakhir yang terbuat dari kepingan kuku manusia yang diukir nama penumpang. Satrio melihat kepingan dengan namanya sendiri di atas nampan tersebut. Kondektur itu memaksa Satrio untuk menelan kepingan itu sebagai simbol ikatan abadi dengan bus laju abadi. Satrio melawan. Ia menyadari bahwa memakan tiket itu berarti menyerahkan jiwanya sepenuhnya. Dalam pergulatan itu, ia melihat bahwa semua penumpang lain sudah memiliki bekas luka jahitan di leher mereka. Tanda bahwa mereka telah menerima nasib tersebut. Akhirnya bus berguncang hebat dan pemandangan di jendela berubah menjadi momen tepat. Sebelum kecelakaan 10 tahun lalu terjadi, Satrio bisa melihat dirinya sendiri atau proyeksi jiwanya berada di dalam bus asli yang sedang meluncur ke arah jurang. Ia merasakan gravitasi yang hilang, teriakan histeris para penumpang, dan bau bensin yang menyengat. Kejadian itu terus diulang seperti kaset rusak. Satrio dipaksa merasakan kematian tersebut. Sebuah siksaan psikologis yang bertujuan untuk menghancurkan kewarasannya agar ia menyerah pada kegelapan. Di titik nadir keputusasaannya, Satrio teringat sebuah nasihat lama dari ibunya tentang cahaya kejujuran. Ia berhenti melawan secara fisik dan mulai mengakui semua kesalahannya dengan lantang di hadapan para penumpang mati itu. Aku bersalah, aku egois, aku minta maaf. Teriakinya. Setiap pengakuan yang ia ucapkan membuat satu penumpang di dalam bus itu perlahan bercahaya dan menghilang menjadi debu bintang. Bus yang tadinya gelap mulai diterangi oleh cahaya putih yang keluar dari lubang di dada Satrio. Tanda bahwa penebusan sedang berlangsung. Karena kehilangan makanan berupa ketakutan dan rasa bersalah, bus laju abadi mulai hancur berantakan. Dindingnya mengelupas, mesinnya meledak tanpa suara, dan hutan di sekitarnya mulai luruh seperti lukisan yang terkena air. Satrio merasa tubuhnya ditarik ke atas oleh kekuatan yang sangat besar. Ia melihat sopir tanpa kepala itu melenyap menjadi asap hitam yang tertiup angin. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan itu, udara terasa segar dan bau busuk melati digantikan oleh aroma tanah basah setelah hujan yang menenangkan. Satrio terbangun di bangsal rumah sakit dengan bunyi monitor jantung yang teratur. Dokter mengatakan ia adalah satunya orang yang selamat setelah ditemukan di dasar jurang yang dianggap angker oleh warga lokal. Meskipun fisika mengatakan ia hanya hilang selama 2 hari, bagi Satrio, ia telah menempuh perjalanan ribuan tahun di dalam bus tersebut. Ia kini hidup sebagai pria baru, meninggalkan segala ambisi butanya. Namun, setiap kali ia mendengar suara mesin bus di kejauhan atau mencium aroma melati, ia selalu menoleh, memastikan bahwa tidak ada bayangan pucat yang sedang menunggunya di kursi belakang.